10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi kepada anak MEM kelas 4A, 4B, 4C, dan 4D. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua anak-anak MEM kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Silakan ambil sikap berdoa karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Ibu guru tadi sudah absen lewat voice note di grup kita, semuanya hadir dan semuanya sudah siap dan sudah ready untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan review ulang dulu pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu yaitu masih seputar Microsoft Excel, ya. Kita masih menggunakan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu kita gunakan sebagai program pengolah data yang berhubungan dengan angka. Dari hasil tugas yang kamu berikan, semua anak-anak MEM kelas 4 sudah memberikan yang terbaik. Ibu guru sudah bisa melihat bahwa kamu sudah mampu menggunakan program Excel. Kamu sudah bisa mengedit tabel, sudah bisa menyisipkan gambar, sudah bisa menyisipkan warna, bahkan sudah bisa mengatur lebar kecil daripada kolom kita. Ibu guru sangat senang sekali. Tugasnya sangat bagus sekali. Semuanya mengirimkan tugas tepat waktu. Tetap semangat di dalam mengerjakan tugas. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka dulu buku bacaan kita. Ini materi kita hari ini yaitu dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kita keberadaan makhluk hidup. Proyek yang kita gunakan membuat daur hidup pada hewan. Area teknologi yang kita gunakan yaitu menggunakan database atau Microsoft Excel. Baik anak-anak MEM, pada pembelajaran kita halaman 20 kita mengerjakan siklus daur hidup pada kupu-kupu. Siklus daur hidup pada kupu-kupu yang kita gunakan, yang kita kerjakan pada Microsoft Excel. Baik, daur hidup kupu-kupu ini adalah merupakan perkembangbiakan, ya, di mana perkembangbiakan sebuah daur hidup kupu-kupu mulai dari terbentuknya telur hingga terbentuknya kupu-kupu dewasa, ya. Jadi daur hidup itu merupakan perkembangbiakan, ya, pertumbuhan dia mulai dia dari kecil hingga dia ke dewasa. Seperti yang ada pada buku bacaan kita lihat daur hidup kupu-kupu itu mulai dari telur ke ulat, dari ulat ke pompong, dari kepompong ke kupu-kupu muda, dari kupu-kupu muda ke kupu-kupu dewasa. Inilah yang akan menjadi tugas kita hari ini. Tugas hari ini akan kita kerjakan pada Microsoft Excel. MEM berharap pada Microsoft Excel anak-anak MEM masih ingat kegunaan atau tujuan dari pembelajaran Microsoft Excel. Microsoft Excel kita gunakan untuk mengolah data, ya. Jadi Microsoft Excel itu kita gunakan untuk mengetik berupa angka. Bagaimana cara untuk masuk kepada Microsoft Excel? Mari sama-sama kita lihat. Baik, anak-anak MEM, kita lanjut langsung masuk kepada Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel, MEM rasa anak-anak MEM kelas 5 sudah paham untuk membukanya, ya. Ibu guru langsung buka dari tombol startnya. Lalu kita akan ketikkan daur hidup dari kupu-kupu. MEM ulang kembali pembelajaran minggu lalu. Kalau yang dikatakan dengan kolom, ini kolom berbentuk huruf ke bawah, ini dia kolom, ya. Sedangkan baris, ini dia berbentuk
angka ke samping kanan ya, ke samping kanan ini. Oke, kita buat dulu judulnya menggunakan daur hidup kupu-kupu. Kita ketikkan dia. Daur hidup kupu-kupu. Lalu kita enter. Kita buat gambar. Lalu kita ketikkan keterangan. Setelah itu di sebelahnya di kolom B kita buat telur. Selesai telur ulat. Kepompong. Kupu-kupu muda. Kupu-kupu dewasa. Oke, sekarang tugas kita akan mengedit atau mengubah bentuk atau ukuran dari kolom dan baris. Ini minggu lalu sudah Mem jelaskan, tapi akan Mem ingatkan kembali. Baik, kita blok dulu kolom. Kolom kita blok. Kolom A, B, C, D sampai dia ke kolom F. Ya. Setelah kita blok, di antara kolom ini kita klik kanan, lalu kita pilih kolom width. Kolom width untuk memperbesar kolomnya. Kita buat kolomnya 20 saja ya. 20. Setelah itu, setelah lebarnya seperti ini, kita lebarkan kembali barisnya. Barisnya antara 3 dan 4 kita blok. Lalu di antara 3 dan 4 kita klik kanan. Lalu row height. Row height kita buat row height-nya 60. Oke, ini dia. Oke. Nah, sudah sama besarnya kan? Kita atur jenis tulisannya. Kita atur jenis tulisannya menggunakan rata tengah. Dia tidak mau, kita ambil rata tengah ke atas, middle line. Oke. Setelah itu kita buat bingkainya. Bingkainya kita gunakan bottom border. Kita gunakan all border. Setelah itu kita gabungkan judulnya biar menjadi satu baris antara kolom dan baris. Kolom A sampai kolom F. Kita gabungkan menggunakan merge and center. Oke, untuk mewarnai gambarnya atau mewarnai kolomnya kita gunakan fill color. Fill color kita gunakan, kita pilih salah satu warna. Kita blok tabelnya, lalu kita beri warna. Ya, kita blok, lalu kita ganti warnanya, nanti bisa menggunakan warna bebas. Fill color berfungsi untuk memberi warna pada tabel. Ya, kita buat lagi dengan berbeda-beda. Lalu ganti. Nah, oke, ini yang menjadi tugas kita. Sekarang kita harus memasukkan gambar ke dalam masing-masing kolom yang masih kosong. Gambar sudah Ibu masukkan ke WA group. Ya, seperti ini. Mem sudah kirim di WA-nya Miss Mirita. Nanti Mem akan kirim ke WA group kita masing-masing. Ya. Di sini ada 4 gambar. Bagaimana cara mengcopy gambar ini? Pada WA group, kamu klik kanan, lalu kamu save image. Ya, save dia, simpan. Kita pilih lokasi penyimpanannya. Pastikan lokasinya di mana ya. Ibu guru buat folder baru, klik kanan, lalu pilih new folder, pilih folder, lalu ketikkan gambar, biar satu dia ya. Klik dia, lalu pilih open. Setelah itu kita bikin gambar satu saja. Daur satu, lalu save. Gambar kedua juga begitu, klik kanan, save image. Karena tadi sudah kita masukkan foldernya, kita tinggal masukkan gambar kedua.
daur 2 aja. Daur 2, lalu save. Gambar ketiga, klik kanan, save image, daur 3. Gambar keempat, klik kanan, save image, kita ketikkan daur 4. Lalu yang berikutnya, gambar kelima, klik kanan, save image, daur 5. Oke, sudah selesai tersimpan, sudah selesai kita copy dari WA Group. Kita buka kembali Microsoft Excel kita. Tugas kita hari ini, kita akan menyisipkan gambar. Tadi sudah kita copy, sekarang kita tinggal memasukkan gambarnya. Kita klik insert, lalu kita klik picture. Nah, kita lihat posisi gambar kita tadi di mana. Tadi menyimpannya di local disk D. Nah, kita search dia, lalu kita pilih gambar ini. Nah, yang pertama, untuk mengecilkan gambar dari sudut kiri ini, tapi pastikan gambarnya masih dalam keadaan aktif. Kamu klik gambarnya, lalu kecilkan, geser. Nah, untuk gambar kedua juga seperti itu. Insert, picture, ambil gambar kedua, insert kembali, kebesaran dia, lalu kecilkan. Nah, begitu juga dengan gambar ketiga, insert, picture, 3, kita masuk ke dalam kepompong, kecilkan kepompongnya. Oke, sekarang kita masuk pada gambar keempat, insert picture, keempat masuk kupu-kupu mudah. Aktifkan dia, kecilkan dari sudut kiri, sudut kanan terserah ya mengecilkannya. Yang keempat, yang kelima, insert picture, gambar kelima, kupu-kupu dewasa. Kecilkan. Nah, masukkan ke sini. Oke. Nah, yang mau jadi tugas kita, bagaimana mengubah gambar latar ini menjadi sama dengan gambar tabelnya ini. Oke, caranya klik gambarnya, lalu pilih format, pilih color, lalu pilih set transparent color. Klik, lalu kamu klik dia kalau sudah ada tanda seperti pensil. Nah, lebih rapi dia seperti itu karena klik format, color, set transparent color, lalu kamu klik dia. Begitu juga dengan gambar berikutnya, biar warnanya menyerupai dengan gambar belakangnya, latarnya dia ya. Klik gambarnya, tapi jangan lupa harus diklik gambarnya. Kalau tidak diklik gambarnya, dia tidak muncul. Nah, sudah muncul kan? Sudah selesai membuat daur hidupnya. Oke, ini judulnya kita perbesar. Perbesar, kita rapikan jenis tulisannya. Nah, sudah selesai. Tugas kita apa lagi hari ini? Kita akan membuat siklusnya. Kalau ini daurnya, kita membuat siklusnya sekarang ya. Kita buat siklusnya dalam bentuk lingkaran. Ini kita copy saja. Yang ini klik kanan, copy, lalu pastikan. Paste. Nah, bentuknya di sini. Dan ini juga copy, lalu pastikan. Letakkan dia di sini. Oke, yang berikutnya klik kanan, copy, pastikan. Yang berikutnya copy, pastikan. Yang ini, yang sudah dewasa, copy, pastikan dia.
Oke, ini dia siklusnya. Nah, sekarang kita buat perputaran siklusnya. Kita ambil dari insert, picture, shapes, kita gunakan tanda panahnya. Seperti ini tanda panahnya. Nah, oke, kalau mau diganti warnanya juga boleh dari shape fill. Ini, lalu ini copy, tinggal pastikan. Sekarang kita mau putar tanda panahnya. Ini lihat, kita putar dia. Kita panjangkan juga bisa atau kita lebarkan. Nih, kita putar kembali. Oke, lalu kita pastikan kembali karena sudah kita copy tadinya. Oke, pastikan. Tinggal kita paste saja karena tadi sudah kita copy ya nak. Nah, inilah siklusnya. Jadi dia terbentuknya kupu-kupu itu telur menempel di dalam daun. Setelah itu dia masuk ke tahapan kedua, dia berubah menjadi ulat. Ulatnya menempel di dalam daun. Setelah itu dia masuk ke dalam kepompong. Daunnya menutupi ulat di dalam. Setelah itu dia keluar, berubah menjadi kupu-kupu muda. Terakhir dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Ya, nanti perhatikan gambarnya akan Ibu kirim di WA grup kita. Cara mengcopy gambar tadi sudah Mem jelaskan. Silahkan kamu putar kembali nanti kalau kamu kurang paham. Buatlah tugasmu seperti ini, buat dulu daur hidupnya, setelah itu kamu buat siklusnya. Inilah materi pembelajaran kita, tujuan kita supaya kita memahami siklus daur hidup dari kupu-kupu pada program Microsoft Excel. Ya, jadi daur hidup kupu-kupu ini bisa kita kerjakan di Microsoft Excel, diarahkan untuk memahami lebih dalam penggunaan Microsoft Excel, mengedit tabel, mengedit kolom. Besar kolom tadi kita edit, besar dari baris juga kita edit. Jadi itulah dari tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak Mem, ini nanti kamu kerjakan di tugas praktek. Untuk tugasmu atau PR-mu, yang ini PR-mu, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan nama dan fungsi gambar di bawah ini. Ini tadi sudah kita gunakan. Namanya ini apa, yang ini apa, ini juga apa, fungsinya apa. Kalau ini fill color, fungsinya memberi warna pada tabel. Ya, yang ini namanya merge and center, fungsinya untuk apa, ini picture, fungsinya untuk apa. Tadi sudah Ibu jelaskan. Tuliskan cara memperbesar kolom, memperbesar. Ya, atau mengubah jenis kolom. Ini sama ya. Yang kedua, tuliskan cara mengatur besar kecil gambar. Nah, bagaimana gambar ini supaya kecil, supaya besar? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pada video kita tadi. Nah, tugas prakteknya yang ini. Ini tugas praktek kita, menggambarkan daur hidup kupu-kupu pada Microsoft Excel. Oke, anak-anak Mem. Inilah tugas kita hari ini. Baik anak-anak Mem kelas 4, tujuan dari pembelajaran kita hari ini kita memahami daur hidup dari siklus kupu-kupu. Ya, kita memahami bagaimana perkembangbiakan dari kupu-kupu mulai dia dari telur hingga dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita memahami cara kerja pada Microsoft Excel.
kita bisa membuat daur hidup kupu-kupu pada Microsoft Excel. Kita bisa mewarnai, kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa merubah tabel. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Baik anak-anak MEM, berhubung waktu pembelajaran kita sudah selesai, MEM akan cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita akan akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Silakan ambil sikap berdoa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak MEM semuanya mampu dan bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Iman Budi.